Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Salatiga, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Dwi Putri Rahmawati Zain dari TK Islam Tarbiyatul Bani 19. Saya Sri Harmini dari TK Satria Tunas Bangsa Salatiga. Saya Anggun Sila Kurniawati dari SD Negeri Dukuh 5. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam Bu Putri. Bagaimana kabarnya Bu Anggun? Alhamdulillah sehat Bu Putri. Alhamdulillah baik Bu Anggun. Nah Bu Anggun, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Anggun hari ini ya. Baik Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi semua pertanyaan dari coach-nya. Ya Bu. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching penilaian diantaranya itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu Anggun. Baik Bu. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Bu Anggun, yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Ya, pada kegiatan coaching nanti ya Bu, Ya, Bu. kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama present Bu, atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Begitu Bu. Baik, berarti ada 3 kompetensi ya Bu, Iya, Bu, mendengarkan 3. aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, Iya. kemudian sama kehadiran penuh maksudnya Iya, Bu. betul, Baik. Bu. Pertanyaan kedua Bu Anggun. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik di observasi nanti? Dari ketiga kompetensi tadi Bu, saya ingin mengembangkan yang pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif Bu. Nah, baik, tapi hanya 2 kompetensi ya Bu Iya, Anggun. Bu. Baik, Bu. mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu. Iya Bu. Indikator mana yang ingin dikembangkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Tentunya dengan coaching itu saya harapkan coaching nanti itu bisa menemukan permasalahannya sendiri, menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi coaching, begitu Bu. Baik Bu Anggun. Demikian dulu ya Bu Anggun, semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Akhirnya coaching bisa menemukan masalahnya sendiri. Iya, terima kasih Bu. Demikian para observasi ya Bu Anggun, silakan Bu Anggun melakukan coaching, semoga lancar. Iya, terima kasih Bu. Selamat siang Bu Harmini. Selamat siang Bu Anggun. Apa kabar Bu? Kabar baik pastinya Bu. Hari ini kita berjumpa lagi ya Bu. Ada Ya. apa ini Bu kok Ibu ingin bertemu begitu Bu dengan saya? Ada apa ya Bu ya? Ada sedikit yang mau saya ceritakan Bu Anggun. Oh begitu Bu. Cerita tentang apa ini Bu? Ini cerita tentang anak didik saya Bu di kelas saya. Anak-anak kami itu sudah mau SD nih Bu. Iya Bu. Tapi mereka itu belum bisa memahami suku kata. Kalau huruf-huruf itu mereka sudah bisa, sudah mengenal, sudah paham. Dia huruf B, huruf C, seperti huruf vokal itu mereka sudah hafal. Hanya ketika mereka itu menggabungkan huruf, huruf menjadi suku kata, itu mereka memahami bunyinya apa yang dihasilkan itu mereka kesulitan. Jadi kesulitannya kalau sudah menjadi suku kata itu tadi ya Bu ya. Oh begitu. Kalau begitu Bu, harapannya kita bertemu hari ini tuh apa ya Bu? Saya ingin sharing sama Bu Anggun. Ya, barangkali nanti dengan sharing ini saya bisa mendapatkan bagaimana ya strateginya untuk anak-anak ini bisa memahami suku kata. Suku kata berarti apa ya Bu hambatan-hambatan yang Ibu alami ketika belajar bersama dengan anak-anak mengenalkan belajar proses suku kata itu Bu, apa saja hambatannya? Anak-anak itu kurang antusias. Semangatnya untuk belajar
membaca permulaan itu kurang Bu. Jadi anak-anak itu ya maunya bermain, hanya bermain-main saja. Tetapi ketika mereka diajak untuk mengenal atau membaca permulaan itu sulit Bu. Kalau untuk kegiatan pembelajarannya apa yang sudah Ibu lakukan selama ini ya Bu? Selama ini sih saya masih melakukan kegiatan pembelajaran yang seperti pakai lembar kerja Oh gitu, ya. kemudian menulis di papan tulis begitu. Kalau menurut Ibu ya Bu, apakah bisa menggunakan yang lain atau mungkin rencana Ibu seperti itu ya Bu, media yang lain begitu ada tidak ya Bu? Saya sebetulnya punya sih rencana Bu untuk melakukan itu, membuat anak-anak itu semangat kembali dengan media-media kegiatan pembelajaran yang beragam begitu Bu. Kalau begitu apa yang ingin Ibu harapkan, perubahan apa ya Bu di kelas tadi saat pembelajaran tentang suku kata tadi Bu? Harapannya ketika Ya. nanti saya mewujudkan strategi saya ini, anak-anak bisa memahami membaca permulaan. Jadi anak-anak tahulah paling tidak bunyi yang dihasilkan itu apa dari satu suku kata, nanti kan bisa digabungkan dari satu suku kata ke suku kata yang lain, digabungkan menjadi sebuah kata dan nanti anak-anak bisa membaca gitu. Kalau boleh Ibu ceritakan ya Bu, perubahan itu nanti seperti apa ya Bu tahapannya yang akan Ibu lakukan di kelas begitu Bu? Saya ingin melakukan kegiatan pembelajaran yang berbeda Bu. Iya. Misalnya saya punya angan-angan nih untuk melakukan kegiatannya dengan cara bermain. Bermain itu Iya. tadi Bu ya. Tadinya kan anak-anak itu kurang semangat, nggak antusias Iya. begitu. Saya berharap ketika anak-anak itu diajak bermain, nanti anak-anak itu punya semangat Bu, begitu Bu. Dalam kegiatan bermain itu Bu, adakah istilahnya seperti tahapan khusus seperti itu Bu untuk kegiatannya itu Bu? Bisa dijelaskan Bu? Iya, kegiatannya dengan cara bermain itu ya sesuai dengan keinginan anak, karena anak-anak itu kan di masa-masa sekarang ini golden age ya, anak-anak itu masa bermain. Jadi saya memanfaatkan itu Bu, supaya ketika di masa sekarang ini jangan terlewatkan. Jadi ya dengan strateginya, dengan mengajak anak-anak untuk bermain itu. Nah, dari strategi tadi ya Bu, untuk tadi ada lembar kerja. Nah, apakah Ibu nantinya juga akan menggunakan lembar kerja lagi atau bisa diceritakan mungkin ada tambahan seperti itu Bu? Yang Lembar lain sumber kerja, belajarnya lembar kerja masih iya digunakan? masih digunakan Oh, iya. gitu ya. Tetapi saya akan menambahi dengan permainan itu tadi Bu. Ya Bu. Kalau untuk sumber belajarnya Bu, adakah hanya dari Ibu saja atau mungkin Ibu mencari sumber-sumber belajar yang lain seperti itu Bu? Dengan video Bu. Oh iya, Iya. baik Bu, video. Kalau boleh saya tahu ya Bu, coba Ibu sebutkan kembali rencana apa yang nantinya Ibu akan lakukan. Tadi kan Ibu sudah jelaskan panjang lah. Secara rinci konsep rencana Ibu itu seperti apa? Saya akan membuat sebuah permainan Bu. Iya, permainan kreatif Bu. Saya akan menyusun kartu huruf. Ya. Kartu huruf itu kartu vokal, huruf vokal ya. Kemudian nanti akan saya tempel di lantai dan anak-anak itu nanti akan maju begitu, siapa yang mau, siapa yang ingin bermain gitu. Nah, di kakinya nanti ditempel huruf-huruf konsonan begitu. Jadi anak bisa entah itu dengan berjalan atau dengan engklek gitu. Nanti anak-anak akan melompat dari satu huruf vokal ke huruf vokal yang lain sambil membacanya. Kan di di kakinya kan sudah ada huruf konsonan itu. Kemudian ketika melompat di huruf vokal nanti dibaca hurufnya apa. Di huruf yang lain hurufnya apa begitu. Jadi bukan hanya berkembang kemampuan literasinya saja, tetapi juga fisik motoriknya juga terbangun begitu. Idenya luar biasa itu Bu. Saya harap nanti benar-benar
berhasil diterapkan untuk peserta didik Ibu ya Bu, Iya. khususnya di TK ini ya Bu. Kalau begitu Bu, komitmen apa Bu yang ingin Ibu lakukan ya untuk rencana ini tadi Bu? Saya akan memulainya Bu Anggun, supaya nggak tertunda gitu. Secepatnya. Ya, begitu, Bu. secepatnya. Baik Bu, kalau begitu Bu, tadi secepatnya. Nah, saya juga berharap secepatnya Bu mendengar kabar Ibu bagaimana hasilnya. Semoga berhasil, pastinya harus berhasil ya Bu ya harapannya. Nah, nanti saya tunggu kabar dari Ibu. Nah, saya ingin bertanya nih Bu, kita tadi kan sudah berdiskusi. Iya. Bagaimana sekarang perasaan Ibu? Perasaan saya sekarang menjadi lebih semangat Bu Anggun. Oh iya Bu. Karena yang tadinya saya gimana ya, hanya berpikir begitu. Tapi setelah kita sharing, kita berdiskusi, ini saya semakin dikuatkan. Oh iya, berarti saya bukan hanya kegiatan pembelajaran yang monoton begitu, tetapi harus membuat kegiatan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Iya Bu, saya di sini juga senang Bu karena kita bisa berbagi seperti itu ya Bu, sama-sama berbagi tentunya untuk peserta didik kita Iya. nantinya. Tetap semangat Bu Harmini, Iya. berpikir positif, pasti akan berhasil. Ya, terima kasih Bu Iya, Anggun. sama-sama Bu. Saya kira cukup untuk kali ini ya Bu. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi untuk berkabar bagaimana hasilnya dari Iya. praktik yang akan Ibu lakukan. Oke, siap. Ya, Nanti saya kabari terima Bu kasih Anggun. atas waktunya ya Bu. Selamat siang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam Bu Putri. Nah, Bu Anggun tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Armini nggih? Iya, betul Bu. Nah, sebelum penutupan Bu Anggun, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu Anggun. Iya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Anggun? Iya, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta Ibu. Pertama saya menggali tujuannya dulu, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya, coaching, dan yang terakhir tanggung jawab dari coaching Bu. Begitu. Baik Bu Anggun, berarti Bu Anggun sudah melakukan alur tirta ya Bu Anggun? Iya Bu. Nah, menurut saya sebagai observer Bu Anggun, tadi proses coaching Bu Anggun dan Bu Armini sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, tadi Bu Anggun juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Harmini sehingga Bu Harmini bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan coaching yang telah dilakukan Bu Anggun itu sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Anggun, Iya Bu. kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi Bu Anggun telah lakukan? Dari yang sudah saya lakukan tadi ya Bu, saya tentunya ingin mengembangkan lebih lagi keterampilan saya dalam proses coaching tentunya dengan alur tirtanya Bu. Saya juga ingin keterampilan saya itu seterusnya bisa lebih baik seperti itu Bu dalam proses coaching. Baik ya Bu Anggun. Nah, berarti Bu Anggun akan lebih memahami lagi alur Iya, tirta. betul Bu. Baik, semoga kedepannya Bu Anggun bisa melaksanakan coaching dengan baik ya Bu Anggun, Iya. sesuai dengan alur tirta. Betul Bu. Demikian observasi kita kali ini ya Bu Anggun. Iya, Bu. Semoga bermanfaat bagi kita. Iya, Saya sama-sama, tutup ya Bu Anggun. Iya. Semoga Bu Anggun selalu sehat. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik, Assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam Bu Putri.